Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mbak Bulan, Luna Maya. Sebelum saya mulai, saya ini sebenarnya supporternya Luna Maya dan Ariel Noah loh. Jadi kalau melihat ada sesuatu yang mengarah ke sana itu saya ikut. Setelah melihat satu unggahan di konten Rio Motret, jadi setelah dilakukan pemotretan, sesi pemotretan, ngobrol nih santai, dan judulnya aja masih ada kesempatan untuk kembali lagi kepada Ariel. Nah, tapi setelah melihat itu tadi, di situ sebenarnya Luna ini ditanya tentang kriteria laki-laki impiannya dia. Dan di tayangan itu kelihatan banget Luna ini figur yang smart dan figur yang mature, dan kenapa dia bisa bertahan di entertainment industry for the past 20 years ini adalah karena smartnya itu tadi. Pas pertama kali muncul saya ingat nonton film horor waktu itu. Saya masih pacaran sama istri, belum nikah. Mikir tuh kayak yang, oh ya, ini another cewek yang jual tampang lah, dengan tubuh yang tinggi ala model dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu, terus kemudian prestasi-prestasi yang dia dapatkan, terus dia melakukan banyak hal selain acting. Dia pernah juga nyanyi, semuanya. Bahkan saya sempat bareng di stripping di episode campur-campur waktu itu. Dan ya dia mau melakukan dan bisa melakukan itu tadi, komedi. Dan ini adalah satu hal yang gak dipunyai oleh banyak orang. Waktu dia terus kemudian muncul di Dahsyat pun saya sempat berpikir, jangan-jangan ini apakah ini apa namanya, ya itu tadi loh, orang kan curiga dia ini jual tampang aja, tapi ternyata dia smart dan dia benar-benar seseorang yang memang bisa menarik orang untuk nonton dia apapun gitu. Sampai terakhir dia menjadi Susana, itu luar biasa banget. Yang saya lihat ini adalah 10 hal yang ini adalah, kalau saya bilang ya, ini kriteria cowok Luna Maya yang selama ini mungkin gak banyak orang tahu, dan ini dikeluarkan langsung dari mulut dia. Dan kayaknya semuanya ini ngarahnya ke Ariel. Coba kalau saya salah tulis komen di sini. Kalau saya bener, di like dong videonya. Nah, sebelum saya mulai, yang pertama, Luna ini kayaknya dia bilang since I grew up in Indonesia. Dia bilang seperti itu. Jadi dia itu walaupun half Caucasian, kalau yang dia rasakan, dia tuh jatuh cinta kepada tata krama lah, keramah tamahan, hospitality orang Asia. Dan that's why dia menyukai budaya Asia. Yang saya pikir tadi ya, lu suka Jepang doang. Tapi pas dia ngomong, gue tuh suka orang yang kulonwun, kalau ada apa-apa bilang suwun. Nah itu sesuatu yang artinya dia ini menyukai seseorang yang membawa budaya leluhurnya, dan masih dilakukan hingga saat ini walaupun di dunia modern seperti ini. Jadi dia ini jatuh cinta selalu kepada pria yang istilahnya orang ini gak melupakan rootsnya gitu. Seseorang yang memang dia ini menganut ya looknya Asian, Asia, mau itu Asia Tenggara, Oriental dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dia ini suka banget sama BTS, salah satu personilnya juga. Dan kalau grup band Korea itu kalau mau mulai kan mereka semua hormat dan sebagainya. Saya jadi teringat, jadi Mas Boril atau Bang Boril ini setiap saat itu, walaupun dia darahnya itu Minang atau Padang ya, dia ini Sunda banget gitu. Nah mungkin karena itu yang membuat ini membumi. Jadi kayaknya Luna menyukai seorang pria yang membumi, yang down to earth, gak jaim. Dan ini ada di sosoknya si Ariel Noah ini tadi. Jadi Asian ini jelas, dan ini adalah satu hal yang kita akan lihat yang akan cocok untuk jadi karakter pendampingnya Luna. Bahkan sebelum akhirnya dia sekarang menjomblo, yang sebelumnya kan Japanese, oke? Ini jelas banget. Dan terus kemudian dia cerita kalau dia menyukai seseorang yang sebaya. Nah, kalaupun beda itu 2 tahun, kalau lebih muda, tapi dia lebih menyukai yang seumur atau lebih tua. Dan sebaya ini langsung ya keingat lagi, Ariel kan ya sekitar tahun itu 2 tahun di atasnya. Pas dia ngomong 2 tahun, kalau gak salah ini Ariel itu, saya dulu pernah kuliah di arsitektur Unpar, saya 96, dia 2000. Nah Luna Maya ini harusnya di bawahnya setahun, karena 2003. Ya kayak adik saya yang nomor 3 yang paling akhir ya. Nomor 3, dan
bedanya cuma setahun. Jadi kayaknya dia menyukai pria-pria yang memang sepantar sama dia, tapi mungkin pemikiran dengan pemikiran yang tentu saja jauh lebih dewasa. Nah, Ariel pun pasti punya pemikiran dewasa, karena kalau enggak, Sofia Lajuba nggak akan jatuh cinta pada Ariel Noah ini. Dan kalau dilihat dari sini, selain Asian, seorang yang memiliki umur yang sepantar itu kayaknya akan membuat hati Luna ini terpikat, dan kayaknya ini ada juga di Ariel. Nah, ini kan sesuatu yang ini bukan dicocok-cocokin loh, memang ada, tapi entah kenapa kayaknya Rio ini nggak langsung mengatakan begitu, tapi orang langsung lihat ini kayaknya yang disebutin semua ini ada di Ariel. Berikutnya lagi adalah seseorang yang open minded. Dia ini nggak suka ngelarang-ngelarang, orangnya benar-benar membebaskan apapun, karena ya seperti Luna katakan, dia memiliki banyak history dalam hidupnya, semua karir yang dia bangun. Jadi dia paling gak suka kalau tiba-tiba baru kenal di sekarang terus ngelarang-larang dia melakukan sesuatu yang sudah dia lakukan, yaitu dia udah 20 tahun, 21 tahun di entertainment industry. Dan saya pikir ya ini sesuatu yang dia gak akan segampang itu kalau seandainya tiba-tiba nikah sama pengusaha kaya raya terus stop, gak boleh ngapa-ngapain. Kayaknya itu juga yang mungkin di beberapa hubungan akhirnya kandas karena dia nggak suka dilarang-larang. Dan ini saya lihat ada satu hal yang kuat yang ini ditekankan oleh Luna, dia nggak mau ini. Dan kalau saya lihat Ariel, ya dia nggak akan melarang-larang orang di dunia yang sama dengan si Luna ini tadi. Yang saya lihat lagi di sini, dia kalau nggak salah bilang kalau dia menyukai satu sifat yang ini harus ada juga, yaitu fokus. Orang ini harus fokus dan dia ini benar-benar mengerjakan sesuatu itu harus di situ sampai dia sukses. Jadi dia mungkin berpikir ya nggak menyukai orang yang mengerjakan sesuatu sebentar pindah lagi. Dia ingin orang ini memiliki satu fokus. Dan saya pikir Luna pun juga seperti itu. Saat dia menjadi komedian, dia muncul di satu acara stripping setiap hari dan dia fokus, dan akhirnya dia berhasil di situ. Saat dia mencoba untuk bermain film layar lebar, saat dia melakukan ya, banyak hal yang dilakukan Luna, bahkan dia menjadi seorang businesswoman untuk produk pakaian, yang ini jarang sekali juga orang-orang yang akhirnya melakukan ini tadi. Dan kalau dibilang fokus, Luna Maya dari seorang yang fokus. Kalau nggak fokus, dia itu sebenarnya kan kalau ukuran artis sudah ketuaan, tapi entah kenapa high demand, masih tetap diinginkan. Dan saat dia cerita juga bahwa setiap hari selalu banyak pekerjaan yang datang kepada dia. Dia cerita bahwa saat ini dia kebanyakan itu malah milih kerjaan, bukannya dia nyari kerjaan. Ini sesuatu hal yang yaitu tadi, kalaupun ternyata harus ketemu, orang ini memang harus memiliki fokus yang at least sama dengan si Luna Maya. Kurang fokus apa lagi? Noah, dulu dari Peter Pan sampai sekarang, orang masih akan tetap menjadikan bahwa kalau kita bilang 5 band terbesar Indonesia, pasti Noah salah satunya. Jadi, nah cocok lagi kan? Kalau dilihat lagi, waktu di kontennya Rio Motret ini, dia suka orang yang benar-benar gercep, cepat tanggap, orang yang benar-benar ringan tangan. Dan ini adalah satu hal yang dia ini mungkin akan kagum pada seorang cowok yang dia ini cekatan gitu loh, melakukan sesuatu. Coba cari video-video Ariel Nukang ada, ngerakit PC, ngerakit motor ke bengkel, ngerakit Gundam. Kayaknya memang Ariel ini satu sosok yang benar-benar membuat Luna ini benar-benar ini nih, dia tuh manly banget, yang kalau cowok lain dia bisa bikin lagu di atas panggung dia kelihatan maco, tapi sehari-hari ya walaupun orang kalau lihat Ariel tuh kalau nggak salah tingginya sama kayak saya 165, bahkan kalau dibanding Luna kan lihatnya seperti itu, tapi dia memiliki PD yang kalau orang lihat kayak Tom Cruise-nya Indonesia gitu loh, memiliki satu PD yang besar banget yang membuat cewek siapapun tuh akan bertekuk lutut kepada sang Mas Boril ini tadi. Kalau saya lihat memang ini walaupun gak secara langsung, dan di akhir nanti Luna mengatakan sesuatu, tapi saya lihat ngarahnya kok masih tetap ke sana, gak kemana-mana gitu. Nah, setuju atau tidak kita akan lihat yang lain lagi. Dan juga ini membutuhkan seseorang yang ambisius dan dia tuh agilitasnya tinggi. Nah, orang yang ambisius ini jarang ada, yang tetap melakukan sesuatu sampai dia sukses, tahu prioritasnya apa dan dia akan kejar prioritas itu tadi. Orang yang ambisius yang memang dia akan mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Dan Ariel sekali lagi, penghargaannya ada banyak banget. Dia membawa Peter Pan, dia membawa Noah, dan ya terbukti kalau ternyata memang ya semua ini karena dia adalah saat Peter Pan ditinggalkan oleh Ariel dan terus membuat band yang lain lagi pun ternyata nggak sedingin saat tangannya tangan dinginnya Ariel ini bisa menangani itu tadi. Jadi kalau saya pikir Ariel sekali lagi ini masih masuk ke kriterianya si Luna Maya ini tadi.
Entah kenapa, atau jangan-jangan Luna Maya di sini tuh nggak ngomongin tentang kriterianya dia, tapi dia menyebutkan sifat Ariel secara satu persatu. Dan kalau dilihat lagi di sini, agilitas yang saya maksud tadi adalah dia ini entah kenapa selalu bisa merangsek mencari jalan agar dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sampai saat ini pun Peter Pan adalah salah satu band yang hampir 2 dasawarsa, 2 dekade ada dan selalu menghiasi telinga dan hati kita dengan lagu-lagunya yang gak lekang oleh waktu dan selalu bisa up to date. Ini satu hal yang juga orang kalau melihat ya ini selalu bisa menemukan gitu loh. Lagunya tuh selalu bisa menyesuaikan dengan zaman, tapi tetap khasnya itu gak pernah ditinggalkan. Dan sekali lagi Luna menyebutkan salah satu sifat yang ini lekat banget dengan apa yang didapatkan oleh Ariel ini tadi. Orang-orang seperti ini cuma sedikit. Dulu Ahmad Dhani saya pikir seperti itu sampai dia berkutat dengan politik terus akhirnya hilang begitu saja. Deddy Corbuzier salah satunya. Terus saya melihat lagi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa terus ada tanpa ada lekang oleh waktu. Uya Kuya itu seperti itu juga, dan masih banyak yang lainnya. Tapi saya pikir untuk musisi dan yang pernah hinggap di kehidupannya Luna, ini Bang Boril ini masih tetap the one and only. Dan kalau dilihat dari sini, Luna mengisyaratkan bahwa buat dia pernikahan itu gak harus sesuatu yang kayak harus dimewah-mewahkan, diumumkan secara besar-besaran dan sebagainya. Ini bisa jadi sesuatu yang sederhana. Dia bilang bahkan cuma pergi ke KUA, catatkan, disaksikan keluarga, selesai. Nah, dia mengatakan juga kata-kata companionship. Seseorang yang mau tumbuh tua bersama. Jadi dia gak suka sesuatu yang glamor. Mungkin karena umur ya. Dan ini sekali lagi melihat bahwa Ariel ini gak terlihat pacaran sama siapapun. Bahkan yang sekarang kelihatan dia bareng sama anaknya yang bareng siapa ya? Kok Mika Amalia. Ya yang dengan cewek yang dulu adalah fansnya itu, yang akhirnya sekarang sudah jadi remaja. Dan saya pikir Ariel ini juga kalau dia mau dapatkan cewek siapapun itu gampang banget. Tapi yang terlihat di sini, dia pun berusaha tetap ya udahlah jalanin aja hidup ini. Kalau nanti dapat yang ternyata oke, ya udah dijalanin. Dan dia kayaknya nggak ingin sesuatu yang glamor dan luar biasa. Cocok lagi kan ini tadi. Jadi kayak semakin menguatkan ini jalan kembali Mbak Bulan. Ini adalah jalan kembali kepada Bang Boril. Dan kalau dilihat lagi, hanya satu orang yang memiliki goals yang memang jelas di sini. Nah, buat Luna, seseorang yang memiliki goals ini lebih penting dibandingkan harta. Saat ditanya oleh Rio, kalau secara finansial seperti apa? Luna hati-hati banget menjawab. Dia ngomong, this is tricky ya. Jadi dia katakan bahwa seseorang itu gak harus lebih kaya daripada dia, tetapi dia harus lebih punya semangat, tujuan hidup, dan mau berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jadi dia gak mempermasalahkan kalau ternyata secara finansial dia lebih rendah. Dan dia gak menganggap pria itu harus seperti itu. Yang penting dia terus selalu bisa berusaha. Dan ini hanya ada seseorang yang memiliki goal atau tujuan hidup yang jelas. Dan mau ke sana, caranya gimana, berapa lama, itu harus tepat. Dan ini sekali lagi itu ada di kehidupannya si Ariel ini tadi. Walaupun terkadang kita lihat loh, kalau sekarang ini dia kayaknya kok hidupnya kok kayak santai dan sebagainya. Jangan salah, kalau kita lihat dia ini punya perusahaan clothing. Dia ini masih tetap konsisten menjadi seseorang yang kemana-mana naik sepeda motor, dan image itu tampak. Dan Ariel dari dulu sampai sekarang image-nya gak pernah berubah. Kita melihat bahwa ada konsistensi yang berusaha dipertahankan. Dan dia kayaknya aiming kepada kelas tertentu, sehingga orang itu akan percaya jika brandnya dia itu diasosiasikan terhadap produk mereka. Dan ini adalah satu jaminan yang saya bilang sekali lagi, Mbak Bulan, kayaknya sinarmu ini akan lebih terang bersinar jika ternyata diiringi lagu-lagu yang diciptakan oleh Ariel. Dan saya nggak tahu lagi ini apakah Rio Motret sadar atau enggak, tapi di akhir itu tadi Luna mengatakan bahwa masih mungkin untuk bersama dengan Ariel. Dan dia menutup itu dengan kata-kata we'll see. Nanti kita lihat. Itu kayaknya kode nggak sih? Kode kayak dia bilang, ya dua hati itu kan dua orang gitu loh. Ini dua-duanya harus sama-sama bergerak. Dan dia bilang dia suka dengan adat ketimuran. Kalau di timur, ya nunggu cowoknya bergerak. Kayaknya kode deh. Nah, untuk Ariel di sini
Coba dengerin. Ini kayaknya kode dari Mbak Bulan agar kamu sedikit aja bergerak, maka dia akan bergerak lebih cepat lagi. Mungkin saja ini seperti satu ayat yang pernah disampaikan, jika kamu datang kepadaku berjalan, maka aku akan mendatangimu secara berlari. Nah, tapi ini mungkin saja memang terjadi karena kartu yang terakhir di sini ada The Knight of Wands, yang saya pikir kayaknya mulai di tahun ini akan ada pergerakan menuju mengarah saling ini tadi. Bahkan mungkin dari video ini tadi orang-orang akan mulai mendoakan dan doanya didengarkan Tuhan, diijabah, dan terus kemudian dia bilang kok, iya nih semua orang juga pengennya gue seperti itu. Lah kalau semua orang udah pengen seperti itu, sedangkan kamu pengennya sesuatu yang decent, sesuatu yang sederhana, dan Ariel pun juga sekarang juga gak apa-apain, sama-sama single. Siapa tahu ini adalah waktunya. Dan di saat seperti ini, kalau ternyata pernikahannya nggak harus kayak Atta Halilintar di GBK dan sebagainya, ya siapa tahu Ariel pun juga seperti itu. Kenapa enggak? Dan saya pikir kalau semua mendoakan, ini adalah jalan kembali yang paling baik untuk Luna. Jadi ini tadi sebenarnya adalah petunjuk. Kalau alih-alih dibilang dia menyebutkan sifat cowok-cowok, kayaknya dia sebenarnya menyebutkan sifatnya Ariel Noah. Dan kalau udah seperti ini, kalau boleh saya bilang sih, kalau tadi Luna bilang ini bergerak, kayaknya nggak dua-duanya diem sih. Luna ini sudah bergerak menuju ke arah Ariel. Kalau setuju silahkan tulis komen di bawah ini. Kalau ternyata kalian ingin menjodohkan dengan yang lain, silahkan juga tulis komen di sini. Tetapi jika kalian menginginkan jawaban atas pertanyaan dalam kehidupan kalian, ini suami saya punya wanita idaman lain, atau pacarku selingkuh, atau apa, atau pacarku 5 tahun tapi ternyata terus dia jatuh cinta kepada karyawanku. Nah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan menunggu kalian semua dan kita akan ngobrol. Kartu saya akan melihat, siapa tahu jalan keluarnya ada di antara 78 kartu yang saya pegang ini. Sebelum itu terjadi, terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa dan salam.